Oh, bukankah Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Bapak Ibu ya? Ya, sebelum kita belajar bersama tentang firman Tuhan, minggu ini bertema berawal dari akal budi. Boleh ditampilkan, saya akan umumkan sebentar program dari gereja. Hampir 22 tahun gereja kita mengalir begitu adanya, Bapak Ibu. Dan mulai sekarang awal tahun 2002, semua yang punya harapan yang baik buat gereja ini kita akan tulis sama-sama, dan semuanya itu tentu saja tidak gratis, Bapak Ibu. Kita harus bayar. Bukankah kita orang-orang yang diberkati? Amin. Silahkan tampilkan. Nah, ini adalah kemarin yang diumumkan oleh Ibu Gembala. Kalau kemarin Ibu Gembala mengumumkan hanya 120 juta, dan sekarang gereja punya program yang punya anggaran hanya 220 juta, Bapak Ibu. Men? Dan gak banyak gak banyak orang, Bapak Ibu, hanya cukup 22 orang saja yang dalam tanda kutip menggila bersama kami para pelayan Tuhan. Amin. Semua pelayan Tuhan bilang amin. Amin. Nah, kemarin Ibu Gembala sudah mengumumkan bahwa cukup 12 karena kebutuhannya di reng-reng 120 juta. Tapi ternyata karena ada fluktuasi dolar dan harga yang pada naik, semua yang dibutuhkan naik juga, Bapak Ibu. Hampir 100 juta naiknya. 220 juta. Kalau kemarin Ibu Gembala sudah bilang tinggal 11 orang karena Ibu Gembala mendaftar diri dalam tanda kutip menggila. Menggila, gila yang dibuat-buat Tuhan. Gila yang dibuat-buat saudara. Menggila. Kalau gila tenanan, gila yang sakit. Menggila itu gila yang dibuat-buat. Dan saat ini saya umumkan hanya butuh 20 orang saja, karena sudah ada 2 orang yang komitmen untuk membayar kebutuhan gereja. Kita akan tepuk tangan, Bapak Ibu. Tepuk tangan. Ya, saya percaya semuanya akan nyusul. Semuanya akan nyusul buat program gereja ini berhasil. Mixer yang akan kita ganti, tapi sementara itu kita butuh sumber dayanya ini. Listriknya kita akan beli genset 30 kilo volt, 30 volt, harganya 55. Harganya kalau di sini genset ya 55 juta. Itu yang paling pokok dulu, Bapak Ibu, karena alat-alat yang akan kita beli ini tidak akan berguna kalau tidak akan ada sumber daya yang baik. Jadi kita akan siapkan genset terlebih dahulu, dan semua titik dalam gereja ini yang kelistrikannya akan kita perbaiki. Kita gunakan kabel-kabel yang lebih bagus, dan semua yang excellent, yang baik buat gereja akan kita laksanakan di dalam program ini. Terima kasih. Dan ini ada rekeningnya, bisa disampaikan? Oh iya, ini rekeningnya Bapak Ibu, Bank Jateng. Kenapa Bank Jateng? Karena administrasinya lebih murah. Jadi gak terlalu banyaknya. Bank Jateng atas nama JKI Bukit Pujian, bukan atas nama saya. Hanya cukup 20 orang saja, Bapak Ibu. Setahun ini akan beres, akan terinstalasi semua setahun ini. Dan saya punya impian bagaimana kalau kita impor langsung saja, lebih murah, Bapak Ibu. Karena sekarang 220 juta bagi beberapa orang itu angka yang luar biasa. Amin. Dan semua kita orang-orang yang diberkati, kita akan bayar itu semua. Amin. Ya. Nah, setelah pengumuman itu, Bapak Ibu, kita akan masuk bersama, kita akan belajar bersama tema minggu hari ini, berawal dari akal budi. Namun sebelumnya kita baca dulu pengakuan iman kita. Satu, dua, tiga. Firman Allah adalah Allah sendiri
saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman, menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya berjanji pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus, hati saya sebagai yang subur untuk benih firman Tuhan. Saya akan menerima yang kekal, yaitu hidup firman Tuhan. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Seperti biasa Bapak Ibu, saya diberikan mandat oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan seperti biasa, seminggu saya hampir tidur karena saya bingung apa yang harus saya sampaikan untuk minggu pagi ini dan nanti sore Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama berawal dari akal budi. Yuk kita buka di Roma 12 ayat 2. Catatan saya banyak Bapak Ibu, sudah ketemu. Ketika saya cari banyak referensi yang saya baca Bapak Ibu tentang akal budi ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang ngomong tentang akal budi, tentang hati, tentang jiwa ini. Jadi saya semakin banyak cari referensi, semakin saya bingung. Loh, iya, siapa ini yang saya harus? Jadi banyak yang gini-gini versinya loh. Malah saya bingung Bapak Ibu. Ya apa Tuhan? Piye nak gitu. Saya berdoa seperti itu karena bagi saya kalau saya saja enggak dong, apalagi saya nyampaikan kepada jemaat yang di tempat ini. Enggak jadi berkat tapi malah jadi bingung Bapak Ibu. Gitu. Nah, saya akan coba menerangkan Bapak Ibu hari ini Roma 12 ayat 2 yang berbunyi sama-sama, katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, beberapa orang itu menganggap kita orang percaya, apalagi menganggap kita orang gereja itu, anggapannya itu sangat ekstrim Bapak Ibu. Kalau saya dengar, wong Kristen kuwi wong apik tapi goblok. Saya enggak mau mendengar sentimen orang seperti itu lagi di gereja JKI, amin. Kita bukan sekumpulan orang baik tapi bodoh Bapak Ibu. Itu sentimen orang buat hidup kekristenan. Jadi wong Kristen ki wong apik tapi goblok. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sempat saya juga jadi bingung waktu Bapak Gembala Yesaya masih hidup. Itu berulang-ulang yang saya tahu karena saya tahu pelayanan beliau, sempat gini. Sempat saya beri nasihat, Pak, Bapak itu dibohongi. Bapak itu diapeki, kalau Agung juga ngomongnya gitu. Diapeki, digatai Pak. Wis sakjane wong ki ngapusi. Dan Bapak itu cuman bilang kepada saya cuman gini, Bapak. Rak popo. Aku ngerti, dekne ngapusi aku. Tapi nek dekne rak ngapusi aku, mangane dekne piye? Sopo sing meh ngeki mangan? Carane dekne yang ngono. Nah, itu hanya dimiliki oleh hati gembala loh Bapak Ibu. Enggak banyak orang Kristen yang seperti itu. Saya itu sampai bingung loh, Bapak iki mikirnya piye? Nah, aku ngerti, aku nek dihapusi iki ngerti. Ngerti aku nek dihapusi, tapi nek dekne ora ngapusi aku, dekne meh mangan apa? Jadi Pak Yesaya ini seperti memikirkan level yang tertinggi lagi, yaitu hakikat hidup dia. Bukan bagaimana caranya dia hidup, tapi kon uripe piye dekne ora ngapusi aku. Ben sing dihapusi aku tok, liyane rasa. Aku ngerti nek dihapusi. Nah, itu yang sempat menjadi pergumulan atau sempat jadi tanya besar sampai sekarang, kok iso ya? Wong kok iso mikirnya kayak gitu. Jadi bingung saya, makanya saya nggak mau jadi pendeta Bapak Ibu, karena pikirannya aneh. Karena pemikirannya aneh. Wes ngerti dihapusi, wes ngerti dengan ngerti.
Ya begitulah Bapak Ibu, hampir gak masuk akal lah. Nah dalam Roma 12 ini kita akan belajar tentang akal budi. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yuk kita buka. Sekali lagi kita fokusnya kepada akal budi. Segala yang tertulis di Alkitab kita, banyak orang menyerang saat ini itu karena Alkitab itu enggak masuk akal. Tapi bagi saya Alkitab itu masuk akal banget. Hanya 2 kriterianya. Alkitab firman Tuhan itu masuk akal dan melampaui akal. Tentang penciptaan itu melampaui akal. Tentang hidup kita itu semua masuk akal diterangkan dalam hidup. Banyak yang berkata, wong Kristen ki kok percaya menungso jadi Tuhan. Nah ini banyak yang menyerang kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi wong Kristen kok percaya menungso jadi Tuhan. Nah itu pertanyaannya yang salah Bapak Ibu. Kalau saya menerangkan salah. Orang Kristen itu percayanya Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Makanya sampai sekarang banyak orang masih bingung karena beranggapan manusianya jadi Tuhan. Salah, Tuhannya yang jadi manusia. Jadi kalau sesuatu yang bisa melakukan segalanya, bisa menjadi apapun, kekuasaannya tidak terbatas, terus membatasi dirinya, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa kan? Jadi Tuhan itu gak terbatas. Jangan batasi Tuhan dengan akal budi kita. Hanya ada 2 kriteria, masuk akal budi dan melampaui akal budi. Nah seperti itu Bu. Itu hanya contoh, tapi kita akan gak bahas itu Bapak Ibu. Banyak teman-teman, kalau Bapak Ibu tahu banyak yang berapologet tentang keimanan Kristen. Saya suka itu Bapak Ibu. Sudah dari beberapa bulan yang lalu. Dan yuk kita baca di Matius 22 ayat 27 sampai 39. Matius pasal 22. Sabar ya Bapak Ibu, kita perlu upgrade ini. Ayat 37 sampai 39. Mari baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum kedua yang sama, yaitu kasihlah sesamamu manusia di dirimu sendiri. Nah, di dalam kekristenan dasar kita percaya itu adalah kasih. Kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu rohani, semakin ngomongnya roh-roh, jadi Bapak Ibu akan semakin manusiawi. Betul? Jadi sekali lagi, semakin Bapak Ibu menjadi manusia roh, semakin Bapak Ibu menjadi lebih rohani, maka hidup Bapak Ibu akan lebih manusiawi. Itu hebatnya Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 39 ini. Ayat 37 sampai 9. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap, itu artinya kita menjadi manusia roh. Karena mengasihi dengan hati, jiwa, dan akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama. Jadi kalau mencintai Tuhan, semakin rohani, semakin cinta Tuhan, ada hukum yang kedua yaitu yang sama dengan kasihlah sesamamu manusia. Nah begitu Bapak Ibu. Ada cerita Bapak Ibu ketika, kalau kan kita biasa ya, beberapa tahun yang lalu kita melakukannya juga. Ketika ada lawatan baru di tempat yang lama, kita semua ini masih kecil Bapak Ibu, saya masih umur lulus SMA waktu itu. Rema masih kecil. Apalagi Bu Yiska, saya pelayan kayak Aldrik gitu Bu Yiska. Tapi luar biasa, Tuhan telah bangga hidupnya. Nah dulu ada suatu seperti itu dulu Bapak. Ada cerita ketika seorang Kristen datang ke gereja,
itu protes kepada kepada gembalanya. Bu, aku neng gerejamu kok ora iso nangis ya. Aku neng gerejamu ki begitu aku lingkuh ora iso apa-apa, ya meneng liturgi aja ibadah. Tapi kalau aku ke gereja sana, aku ki iso begitu teko iso nangis. Gitu. Kok iso nangis sih? Dan Ibu Gembala ini pendeta ini sangat berakal budi, Bu. Iya. Karena di gerejamu di sana banyak masalah. Jadi ketika kamu datang kamu nangis. Kamu banyak masalah itu. Loh, kok gitu, Bu? Iya. Kok di gereja Ibu enggak ada yang bermasalah ya? Di jemaat Ibu enggak ada yang punya masalah sama sekali. Semuanya diberkati Tuhan. Enggak. Jemaatku yang buat masalah. Jadi enggak pernah nangis Bapak Ibu. Gitu. Ya, itu enggak kita akan bahas enggak banyak itu. Jadi kasihlah Tuhanmu dengan hatimu, jiwamu dan akal budimu. Ini satu kesatuan Bapak Ibu. Enggak bisa dipisah. Enggak bisa dipisah. Jadi ada hati, ada jiwa, ada akal budi. Nah, ini adalah kenapa kita bisa punya itu. Pertama, kalau kita lihat kejadian kita waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan itu membentuk manusia dari tanah atau debu, betul? Jadi Tuhan membentuk tanah seperti ini, terus belum hidup, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya itu, Tuhan mengisi roh Tuhan mengisi hati, Tuhan mengisi jiwa, Tuhan juga mengisi akal budi. Begitu. Jadi karena Tuhan kan menciptakan kita seturut dan serupa dengan gambar kita. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, itu menghembuskan roh Tuhan yang di dalamnya ada hati, jiwa, dan akal budi. Makanya itu kita beda dengan simpanse. Simpanse itu bentuknya sama kayak kita, kalau saudara mau disebut seperti itu. Nah, itu yang membedakan kita dari simpanse. Karena Tuhan enggak menghembuskan rohnya. Berarti hewan itu tidak punya hati, jiwa, dan akal budi. Tapi ada sirkus, hewan itu pinter loh Mas. Simpanse itu pinter saudara kalau dilatih. Lumba-lumba juga, saya pernah lihat sirkus lumba-lumba waktu itu di PRPP SD kelas 6, saya ingat sekali, pakai uang LKS tapi Bapak Ibu. Dah jangan itu, keturunan Yakub biasalah Bapak Ibu. Gitu, pakai uang LKS. Nah, tapi yang membedakan sama-sama dilatih, sama-sama diajari, 20 tahun kemudian tidak ada simpanse yang jadi profesor Bapak Ibu. Betul? Pernah dengar simpanse jadi profesor? Yang ada hanya manusia yang jadi profesor. Seperti itu, karena manusia punya hati, jiwa, dan akal budi. Nah, karena tidak bisa dipisahkan dan sulit, seringkali iblis itu menyerangnya. Hati ini sulit Bapak Ibu diserang, karena ada roh Tuhan di dalam kita, amin. Jiwa juga ada Tuhan. Nah, akal budi ini yang sering diserang iblis, diserang oleh pikiran yang menghancurkan. Fokusnya kita akan bicara tentang akal budi. Kalau di sini ada Pak Budi, tapi enggak ada Pak Akal, tapi di kita ada akal budi. Gitu. Bentar, pelan-pelan Bapak Ibu supaya saya menyampaikan lebih gitu. Nah, sejak mula-mula waktu Adam dan Hawa diciptakan itu, ular kan ngomong. Seringkali yang diserang sampai sekarang, sampai kehidupan kita sekarang ini, pikiran kita yang diserang. Adam dan Hawa pun sudah diserang dengan pikiran. Makanlah buah ini, maka engkau akan tahu mana yang baik dan yang tidak baik, karena itu buah. Pikiran Hawa waktu itu kira-kira apa Bapak Ibu? Karena Tuhan kan sudah menghembuskan nafasnya, hatinya, jiwanya, dan pasti Hawa juga punya akal budi Bapak Ibu. Karena dia bisa menamai semua binatang. Hebat loh Hawa itu.
bisa menawi nama binatang, bisa menawi nama tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, iblis menyerang pertama kali supaya kita jatuh dosa adalah pikiran kita, Bapak Ibu. Contohnya ada makan ya. Nah, aku makan aku sok koyo Tuhan. Tuhan iso duwe kompetitor. Kompetitornya Tuhan ya kita ini, Bapak Ibu. Pikiran kita ini loh kompetitornya Tuhan. Gitu. Nah, akal budi yang diserang di Tuhan menjadi supaya rusak, Bapak. Nah, bagaimana kita bisa menjaga akal budi kita itu tetap dalam hadirat Tuhan, tetap mempunyai pikiran Tuhan. Jadi ayat ini kalau menurut saya diturunkan karena Tuhan ingin kita menjadi seperti manusia mula-mula, punya pikiran Tuhan, mempunyai pikiran Allah yang baik, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sedap didengar, semua itu yang harus kita pikirkan karena Tuhan maunya seperti itu. Jadi inginnya Tuhan tuh membalikkan seperti semula. Nah, coba Bapak Ibu lihat, berapa tahun Bapak Ibu jadi orang Kristen? 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Banyak yang hidupnya enggak berubah. Saya mau nih judi ya, sampai sekarang tetap judi. Tapi orang di luar sana yang enggak kenal kasih karunia, enggak mengenal Tuhan Yesus, banyak yang bisa berubah. Banyak yang bisa bertobat walaupun enggak kenal Tuhan Yesus, bertobat dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Walaupun enggak punya kasih karunia. Nah, kenapa orang Kristen sudah punya kasih karunia dan akal budi hidupnya yang sama-sama seperti itu? Coba lihat kanan kirimu. Berapa tahun jadi orang Kristen? Bapak Ibu, saya enggak memojokkan, saya tidak menghakimi, saya juga belajar loh Bapak Ibu, supaya kita sama-sama mengenal janji-janji Tuhan. Amin. Nah, hampir 20 tahun kehidupannya sama. Orang enggak Kristen malah agama yang berubah. Karena semuanya itu akal budi. Kita bisa mengenal Tuhan lewat kekudusan. Lewat kekudusan kita yang dikuduskan. Nah, rumus kekudusan itu supaya kenal Tuhan lebih baik adalah kasih karunia dan akal budi. Janji-janji Tuhan itu besar loh Bapak Ibu. Aku bukan kepala dan bukan ekor. Amen. Aku melebihi semua orang di bumi dalam hal kekayaan hikmat. Itu 22 tahun lalu kita perkatakan terus. Kita mau ulangi lagi Bapak Ibu seperti itu. Nah, bagaimana memenangkan akal budi kita ini supaya tetap dalam firman Tuhan? Karena minggu ini kita akan belajar tentang akal budi. Bulan ini kita akan berbuah tentang akal budi, semua yang kita pikirkan. Bagaimana caranya supaya akal budi kita ini tetap dan tahu tentang janji-janji Tuhan. Dalam ini saya sudah melakukan riset Bapak Ibu. Riset kecil-kecil, karena kita kan semua punya smartphone Bapak Ibu. Gampang kok cari apapun tentang kehidupan tuh gampang. Akal budi. Nah, setiap kehidupan kita ini, kita hidup ini 5%-nya saja itu dikuasai oleh alam sadar Bapak Ibu. Dikuasai oleh alam sadar. Di alam sadar itu ya yang kita sadar. Beli coklat ya, belinya coklat karena sadar. Nah, alam sadar itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu bisa bangunkan? Bisa bangun tanpa dibangunkan? Itu kayak alam sadar yang menguasai kita. Jadi, atau contohnya seperti ini. Kita dengar firman nih, kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi dalam hati kita, pikiran kita, oh yuk mas, aku 20 tahun ini. Nah, itu alam bawah sadar. Pak, sisok aku saya mau beli rumah mewah megah. Tapi dalam hatinya, oh iso aku di rumah kayak ngono ya. Kerjaan gue ini UMR pinggir sik nek meh tuku kayak ngono. Nah, itu yang membatasi pikiran kita, akal budi kita. Baik itu. Kenapa kita tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan?
yang diberikan kepada kita, ya karena itu pikiran alam bawah sadar kita atau akal budi kita kalau Alkitab ngomong. Jadi seperti gak yakin. Contohnya, misalnya anak Anda punya cita-cita ya. Saya senengnya itu kalau kumpul sama keluarga saya itu ngomongnya yang gede-gede Bapak Ibu. Ada yang ada yang amin, ada yang ya, seperti itu. Apalagi diri kita kan ada ya. Aku pengen lihat iklan mobil gitu, wah, mobilnya bagus ya, regane berapa? Isuk tuku wah. Gitu. Tapi kalau diri kita sendiri, oh iso gaji gue UMR ya piro. Nah, seperti itu. Akal budi itu yang membuat kita berpikiran sempit, berpikiran frame pikiran kita. Jadi ya nek sogeh ki ngene, nek sesuatu yang besar yang enggak bisa lakukan, padahal kita punya kasih karunia yang besar. Nah, bagaimana mengakali akal budi ini supaya tetap percaya bahwa Tuhan punya kasih karunia yang besar? Yang pertama, perkatakan firman Tuhan. 22 tahun lalu kita sudah kerjakan Bapak Ibu, memperkatakan firman Tuhan. Itu membuat akal budi kita menjadi tunduk. Karena Alkitab berkata, roh itu penurut. Nurut siapa? Nurut akal budimu itu loh. Nurut sama pemikiranmu. Dan caranya bagaimana supaya kita memenangkan akal budi? Caranya adalah memperkatakan firman. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Tolong Mbak. Ya, memperkatakan firman. Kenapa harus memperkatakan firman? Wong kita habis kebaktian 2 jam, terus keluar ditanya tadi khotbahnya apa? Enggak tahu. Lagunya apa? Enggak tahu Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita ubah supaya kita bisa menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalimat pertama ayat 3 dulu Mbak. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Kata telah berarti sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah. Berarti karena kuasa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan akan Dia. Nah, ini sudah dikasih, tapi kok kita selama 20 tahun kok ya hidup Kristen seperti ini saja. Karena akal budi kita, akal budi. Nah, cara mengalahkannya yaitu satu Bapak Ibu, memperkatakan firman, mengulang kembali, ikut persekutuan, ikut pelayanan. Apa? Supaya kebiasaan kita ini, kebiasaan yang telah kita lakukan, omongan yang kita ucapkan sampai telinga yang dengar itu dapat mengubah segala akal budi kita. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu rumah apik ya, sotuku ya, dalam hati konfirmasi, yes, dalam konfirmasi itu gak gampang Bapak Ibu. Itu gak gampang kalau pikiran Bapak Ibu hanya sebatas ya kenal diriku ya seperti ini, kerja jam 8, jam 4 mulai, minggu prei, jam si bayaran. Nah, itu kayak dunia ini sudah memframe kita seperti itu. Jadi apa yang kebiasaan yang telah kita lakukan itu akan memframe kehidupan kita. Jadi kita gak punya pikiran tentang kasih karunia Tuhan yang besar buat hidup kita. Pikiran kita itu seperti Google Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah engine search di Google? Misalnya Google search atau YouTube. Ketika Bapak Ibu nulis ngetik MA, diketik Google itu MA, maka bawahnya akan keluar Matius, Marga, apa lagi Bapak Ibu ya. Gitu. Itu seperti engine search. Kalau
Otak kita itu seperti itu. Jadi misalnya kita mau ketik hidup yang hidup yang diberkati gitu, di bawahnya pasti muncul seret. Loh kok bisa muncul kayak gitu? Ya itu karena yang sudah dimasukinya seperti itu, Google itu. Itu sama seperti pikiran kita. Apa yang masuk dalam hatimu? Apa yang masuk dalam pikiran Bapak Ibu? Jadi ketika ada rangsangan misalnya ketik mati, atau Bapak Ibu baru ketik M, munculnya sudah mati, membusuk, itu keluarnya yang jelek-jelek. Ya karena apa? Kita sudah memasukkan, memori kita sudah masukkan, kita pernah cari kata-kata itu. Pikiran kita itu juga seperti itu. Kita kadang itu, aku diberkati, langsung, apa iso, uripmu ngono, bapakmu ora diwarisan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu bisa ditaklukkan dengan perkataan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar itu harus sesuai dengan firman. Katakan firman lagi. Bangun tidur wis, malas kerja. Paling sepi, buka toko sepi nih, setengah-setengah. Nah itu yang akal budi kita, yang alam bawah sadar kita yang sangat mempengaruhi, maka akan terjadi demikian pula. Saya ada satu ayat di dalam Yosua 1 ayat 8. Nah, ini menjelaskan kita itu seperti Google. Mungkin Google mencontoh firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Yosua 1 ayat 8. Yuk kita sama-sama, biar gak ngantuk Bapak Ibu ya. Ayat 1 sampai 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Caranya adalah kalahkan akal budi, Ibu. Hati itu ini yang saya pelajari sangat, kok bisa ya? Hati jiwa itu, kalau Bapak Ibu ingin mengisinya, itu lewatnya akal budi. Tapi kalau Tuhan memperbarui akal budi, itu lewat hati. Nah itu caranya kok beda ya Tuhan. Tuhan itu, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengisi hati Bapak Ibu dengan segala yang baik, ya baca firman, memperkatakan supaya akal budimu itu berubah. Pikirkannya yang baik-baik. Yang nonton layangan putus ya Pak. Nah, itu Bapak Ibu bisa gini loh. Kalau terbawa bojoku ambune kok wangi ya. Timbulnya apa? Curiga, wong gerem wangi, bojone ambune wangi, kudune seneng malah curiga. Mana dia? Saya pernah suruh ngikuti orang, saya kerja sampai luar kota Urban. Nah tiba-tiba saya itu, bapaknya itu tiba-tiba pergi. Loh mau ngomong mbak gue Mas? Loh saya kira nggih lungone. Lah saya enggak tahu tuh Bu. Enggak izin, saya cuman bilang saya tak keluar sebentar ya Mas. Tiba-tiba itu istrinya bisa nyusuli gue loh. Sampai segitunya. Cuman pada beli minum. Bapaknya itu cuman beli minum karena enggak izin tuh, sampai disusul dicari istrinya. Saking curiganya itu, seperti itu pikiran kita. Jadi segala yang baik, segala yang sedap dengar, pikirkanlah itu. Amen. Nah, Yosua 1 ayat. Caranya adalah dengan memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi kalau akal budi kita ini sudah baik, maka seperti apa yang dikatakan Pak Rema minggu lalu, kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang dapat diandalkan, Bapak Ibu. Betul? Kita ini orang percaya dan orang baik yang pintar juga. Amin. Bukan sekelompok orang baik tapi bodoh. Amin. Terima kasih. Silakan.